Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tugas utama delegasinya dalam pembicaraan dengan perwakilan Rusia adalah mengatur pertemuan antara dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Perwakilan negara kami mengadakan pembicaraan setiap hari melalui konferensi video, kata Zelensky. Ia menggambarkan tugas delegasi Ukraina dalam jalan yang sulit. Zelensky juga mengatakan konvoi kemanusiaan ke Mariupol diblokir oleh Rusia sehingga mengganggu pergerakan bantuan dan bus. Ia menambahkan konvoi para pengungsi akan melakukan upaya lain untuk bergerak pada Senin 14 Maret 2022. Dikutip dari Times of Israel, Zelensky juga menyarankan pada Sabtu 12 Maret 2022 negosiasi antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri perang dapat diadakan di Yerusalem. Ia yakin Israel dapat memberikan jaminan keamanan bagi negaranya. Ia juga berharap Perdana Menteri Israel Naftali Bennett akan memiliki pengaruh positif dalam negosiasi. Zelensky berbicara pada briefing khusus untuk wartawan dari Kiev di bawah penjagaan ketat. Kami umumnya pendukung mediasi oleh siapapun, kata Zelensky dalam jawaban atas pertanyaan tentang perang potensial Israel yang diajukan oleh seorang reporter untuk Haaretz. Tapi saya tidak akan menyebut Perdana Menteri Bennett sebagai siapapun. Anda dapat memainkan peran penting karena Israel adalah negara dengan sejarah yang kaya. Saya mengatakan kepada Bennett bahwa saat ini tidak konstruktif untuk mengadakan pertemuan di Rusia, Ukraina atau Belarusia, kata Zelensky merujuk pada percakapan telepon yang dilakukannya dengan Bennett pekan lalu. Itu bukan tempat di mana kita, para pemimpin negara-negara yang terlibat, dapat setuju untuk menghentikan perang. Saya tidak berbicara tentang pertemuan teknis tetapi pertemuan antara para pemimpin. Saya percaya Israel dapat menjadi tempat seperti itu, terutama Yerusalem. Saya pikir begitu dan saya mengatakan ini ke Bennett. Sementara itu, Zelensky memperingatkan serangan Rusia dapat meluas ke negara-negara tetangga seperti dilaporkan oleh Al Jazeera. Ia juga mendesak NATO untuk memberlakukan zona larangan terbang. Zelensky mengutuk serangan Rusia yang menembaki sebuah pangkalan militer di bagian barat Ukraina, 15 mil dari perbatasan Polandia. Zelensky mengatakan dalam pidato pada Minggu 13 Maret 2020, Rusia menembakkan 30 roket ke pangkalan militer Yavoriv. Dia mengatakan serangan itu menewaskan 35 orang dan melukai 134 lainnya. Zelensky mengatakan telah memberi peringatan yang jelas kepada para pemimpin barat tentang bahaya di pangkalan itu. Sebelumnya, Bennett pernah terbang ke Moskow pada Sabtu 5 Maret 2022 untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bennett berbicara 2 kali dengan Putin dan 4 kali dengan Zelensky, seperti diberitakan oleh The. Saat berbicara dengan wartawan, Zelensky memuji upaya itu. Saya percaya dapat memainkan peran penting karena Israel adalah negara dengan banyak sejarah dan paralel, serta memiliki migrasi besar orang Yahudi dari Ukraina, Rusia, dan Belarusia, kata Zelensky. Sebagai tanda dia menganggap Israel sebagai lawan bicara yang penting, Zelensky menyebut Israel ketika menyerukan para pemimpin dunia untuk menekan Rusia agar membebaskan wali kota Mariupol, Ivan Fedorov, dari tahanan. Sayangnya, tuntutan Putin sangat maksimal. Dia meminta Ukraina menyerah, sementara mereka tidak berencana untuk menyerah, kata Victoria Nuland, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk urusan politik, memberi komentar. Israel di masa lalu memiliki hubungan yang kuat dengan Kremlin. Kami bersyukur bahwa Perdana Menteri bersedia menggunakan itu dan terus bersedia menggunakannya untuk mencoba dan mengakhiri perang ini. Sayangnya, Presiden Putin tampaknya tidak mendengarkan, kata Victoria Nuland. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga informasi ini menambah pengetahuan bagi Anda. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar dan tidak lupa untuk selalu mendukung Red Cable News dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di informasi lainnya, tetap di Red Cable News.